Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kolaka, yang terhormat Wakil Bupati Kolaka, yang terhormat Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kolaka, yang terhormat dan kami banggakan orang tua kita, Raja Boykoyo Mekongga yang ke-19, Bapak Dr. Andes Hairun Dahlan, MSc, Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat orang tua kita, orang tua kami semua, mantan Bupati Kolaka, Bapak Dr. Andes Haji Buhari Mata, luar biasa beliau hadir karena semangatnya ingin menghadiri rapat paripurna peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kolaka ke-62 tahun. Beliau yang bawa mobil sendiri dari Kolaka Timur. Ya, luar biasa Pak, semangatnya luar biasa. Beliau yang bawa setir mobil dari Kolaka Timur sampai ke Kabupaten Kolaka. Yang terhormat Sekda Kolaka, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka, Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Pak Kajari, Pak Kapolres, dan yang mewakili Pak Dandim. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kolaka atau yang mewakili beliau, yang terhormat saudara-saudari pejabat, pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, yang terhormat Ketua dan anggota Legium Veteran Republik Indonesia, Alhamdulillah juga hadir, yang terhormat para pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Kolaka, yang terhormat Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Kolaka, yang terhormat Kepala BNN, yang terhormat para pejabat sipil TNI Polri, yang terhormat para camat dan lurah serta desa yang sempat hadir, yang terhormat pimpinan parpol, pimpinan ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, pers, dan tamu undangan lainnya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan guna menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2022 dalam rangka hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka tanggal 29 Februari 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, sesuai daftar hadir yang ada di meja pimpinan, rapat tercatat 30 anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah 24 orang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 10:13 waktu Indonesia bagian tengah, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam rangka hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, sesuai keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, susunan acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka yang akan berlangsung hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Bupati Kolaka. Yang ketiga, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup.
Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, sebagai masyarakat Bumi Mekongga, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali mengingat sejarah terbentuknya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi, yang kemudian Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara Andi Pangeran Petarani atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Bapak Dr. Andes Haji Yaakob Silondae sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kolaka yang pertama tanggal 29 Februari 1960 bertempat di Gedung Nasional Kolaka. Selanjutnya, Kabupaten Daerah tingkat 2 Kolaka dipimpin secara estafet oleh kepemimpinan kepala daerah hingga sekarang ini masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Andes Haji Yaakob Silondae tahun 1960 sampai 1964. Yang kedua, Letnan Kolonel Lapase tahun 1965 sampai 1973. Yang ketiga, Letnan Kolonel Muhammad Nur tahun 1973 sampai 1980. Yang keempat, Dr. Andes HS Manomang tahun 1980 sampai 1986. Yang kelima, Insinyur Andi Pangerang Umar tahun 1987 sampai 1993. Yang keenam, Dr. Andes Haji Adelberti tahun 1994 sampai 1999 dan periode kedua tahun 1999 sampai 2002. Yang ketujuh, Dr. Haji Buhari Matta SE MSI tahun 2003 sampai 2008 berpasangan Harum Rahim BE SOS MM, dan periode kedua tahun 2009 sampai 2014 berpasangan Dr. Haji Amir Sahaka SPD MSI. Yang kedelapan, Haji Ahmad Safei SH MH tahun 2014 sampai 2019, dan periode kedua tahun 2019 sampai sekarang berpasangan Haji Muhammad Jayadin SE ME. Sedangkan caretaker bupati dijabat oleh yang pertama Kolonel Edi Mangilep tahun 1993. Yang kedua, Dr. Andes Husni Sakaria tahun 1999. Yang ketiga, Dr. Haji Buhari Matta SE MSI tahun 2002. Yang keempat, Dr. Andes Haji M. Alinur MSI tahun 2009. Kemudian pelaksana tugas Bupati, Dr. Haji Amir Sahaka SPD MSI tahun 2013. Selanjutnya, pejabat sementara Bupati, Dr. Andes Haji Masmudin MSI tahun 2018. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, setelah dilantiknya Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kolaka yang pertama, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara, Bapak Brigjen Andi Rifai, melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong DPRD GR yang pertama pada tanggal 21 Oktober 1961 bertempat di Gedung Nasional Kolaka berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara nomor 287 tanggal 2 Maret 1961. Adapun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Daerah tingkat 2 Kolaka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Dr. Andes Haji Yaakob Silondae, Bupati Kepala Daerah dari pemerintah daerah bukan anggota. Yang kedua, Wakil Ketua CH Pingak dari golongan politik, yang anggota-anggota adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abdul Majid dari golongan karya. Yang kedua, Benyamin Gulu dari golongan karya. Yang ketiga, J. Sidupa dari golongan politik. Yang keempat, Bakil Dahlan dari golongan karya Angkatan Darat. Yang kelima, S. Paimon dari golongan karya polisi. Yang keenam, IM Ohipar dari golongan karya veteran. Yang ketujuh,
Abdul Wahab dari golongan karya ulama Islam. Yang kedelapan, DSPR Lawole dari golongan karya ulama Kristen. Kesembilan, Andi Muharram dari golongan karya angkatan 45. Yang kesepuluh, Muhammad Jafar Mekoa dari golongan karya pemuda. Kesebelas, Baso Amusara dari golongan karya tani. Yang kedua-belas, Muhyiddin Sanusi dari golongan karya koperasi dan pengusaha nasional. Ke-13, Andi Muhammad Arsyad Topalereseng dari golongan karya buruh. Ke-14, Nyonya J. Masitaolo dari golongan karya wanita. Periode 1966 sampai 1970, Ketua merangkap Wakil Ketua Bakil Dahlan. Periode 1970-1972, Ketua Baso Adil, Wakil Ketua Haji Abbas Buraira. Selanjutnya, periode 1972-1977, Ketua Cadit BA, Wakil Ketua Detrandes Haji Ahmad Kusayeng. Selanjutnya, periode 1977 sampai 1982, Ketua Mayor Infanteri Bakri Nonci, Wakil Ketua Haji Andi Muharram. Periode 1982 sampai 1987, Ketua Letnan Kolonel Infanteri Haji Samsudin Tome, Wakil Ketua Haji Andi Muharram. Periode 1987 sampai 1992, Ketua Letnan Kolonel Infanteri Abdul Halim Malhab, Wakil Ketua Victor Sidupa. Periode 1992 sampai 1997, Ketua Kolonel CHB HR Mustiarjo, Wakil Ketua Balusu, Wakil Ketua Darwis Yunus. Periode 1997 sampai 1999, Ketua Letnan Kolonel CSI Guntoro, Wakil Ketua Haji Muhammad Jafar BA, Wakil Ketua Madu Yunus. Periode 1999-2002, Ketua Haji Muhammad Jafar BA, Wakil Ketua Detranda Haja Mustika Rahim, Wakil Ketua Haji Samsudin P. SPD. Periode 2002 sampai 2004, Ketua Firdaus Tahrir SEMM, Wakil Ketua Samsudin Salihi BA, Wakil Ketua Haji Abbas Landau. Periode 2004-2009, Ketua Haji Zainal Amrin SEMH, Wakil Ketua Saparudin Sunu SE. Ya. Kemudian Wakil Ketua Haja Suhartika Esos. Periode 2009-2014, Ketua Haji Parmindasir SE, Wakil Ketua Detrandes Haji Suaib Kasra, Wakil Ketua Detrandes Haji Tajuddin M. Periode 2014-2019, Ketua Haji Parmindasir SE, Wakil Ketua Sudirman, Wakil Ketua Detrandes Haji Suaib Kasra. Sehubungan beliau meninggal dunia, Wakil Ketua digantikan oleh Haji Sakrudin SPD tahun 2016 sampai 2019. Periode 2019 sampai 2020, Ketua Haji Zainal Amrin SE MH, Wakil Ketua Haji Husmalidin Eskom, Wakil Ketua Haji Saripudin Baso Rantegau. Periode 2020 sampai 2024, Ketua Insinyur Saifullah Halik, Wakil Ketua Haji Husmaludin Eskom, Wakil Ketua Haji Saripudin Baso Rantegau. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Kolaka yang ke-62. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kolaka 62 ini menjadi inspirasi
untuk kemajuan Kabupaten Kolaka di segala bidang pembangunan dalam mencapai visi misi yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera. Saya mengajak kepada kita semua, baik DPRD, pemerintah daerah, maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kolaka, terus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam menghadapi dan menjawab berbagai tantangan masa depan melalui upaya peningkatan inovasi etos kerja, meraih prestasi, serta korporatif cerdas yang diwarnai dengan semangat juang yang tinggi untuk terus bersama-sama membangun Kabupaten Kolaka yang lebih baik, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai serta dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin daerah yang telah mengabdikan diri dan memberikan dharma baktinya kepada masyarakat Kabupaten Kolaka tanpa kenal lelah demi untuk kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan di segala bidang. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, selanjutnya saya mengutip kalimat orang bijak bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang dan menghargai jasa para pahlawannya. Untuk mengenang fakta sejarah yang kami bacakan di atas tentunya bukan hanya narasi dan slogan kosong belaka. Mungkin pemerintah daerah dan kita semua masyarakat Kolaka sudah wajib mengaktualisasikan pelestarian nilai sejarah bagi pejuang-pejuang pembangunan, termasuk pejuang pembentukan Kabupaten Kolaka, untuk mengenang jasa-jasa beliau dengan mengabadikan nama jalan dan tempat umum sesuai peruntukannya, termasuk memberikan edukasi kepada generasi kita selanjutnya sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah, membuat dokumentasi virtual dan digitalisasi, sekaligus mengimplementasikan peraturan daerah yang sudah ada. Semoga Bapak Bupati dan jajarannya serta dapat membuat progres dan mewarisi legasi untuk generasi mendatang. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, pada peringatan hari ulang tahun ini bukan semata-mata mengenang dan melaksanakan kegiatan seremonial belaka, tetapi sebagai wahana retrospektif, introspektif, dan prospektif. Ketiga hal itu merupakan upaya untuk menengok masa lalu sebagai mata rantai sejarah yang sangat bernilai untuk meraih masa depan, serta sebagai sarana mawas diri untuk terus berusaha dan berupaya menyelesaikan sebuah masa depan berdasarkan realita dan dinamika untuk sukses tanpa melupakan nilai peristiwa bersejarah di masa yang lalu. Untuk itu, momentum hari ulang tahun Kabupaten Kolaka hari ini hendaknya dijadikan sebagai wahana reflektif untuk melakukan serangkaian evaluasi atas apa yang telah dilaksanakan dalam berkontribusi memberikan warna dan makna bagi perjalanan sejarah Kabupaten Kolaka dengan kemampuan mengubah isu-isu strategis yang tengah dialami oleh daerah saat ini dan masa depan yang akan datang. Sehingga momentum hari jadi Kabupaten Kolaka hari ini dapat menjadi wahana untuk menjalankan komitmen berkarya dan berprestasi yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kolaka sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas sehingga memiliki daya saing yang kompositif. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, Kabupaten Kolaka yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan luar biasa ragamnya, yang jika dikelola dengan baik akan dapat memberikan peluang bagi terciptanya lapangan kerja, keuntungan bagi percepatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sinergitas antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pelaku usaha, masyarakat, serta semua stakeholder yang ada. Selain itu, pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah, memerlukan momen peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi daerah ke depan. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, kita menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kolaka melalui berbagai tantangan dan hambatan, peluang baik dan dalam maupun dari luar. Untuk itu, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan para pelaku usaha serta masyarakat Kabupaten Kolaka
sangat diharapkan demi tercapainya program pembangunan. Salah satu program pembangunan untuk tahun ini, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan musrembang yang dirangkaikan dengan pelaksanaan serbu vaksin di setiap kecamatan sampai ke desa-desa. Program pemerintah daerah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian target vaksinasi. Untuk mengelaborasi kegiatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam masa sidang pertama tahun 2022 ini juga telah melakukan reses. Di samping mendengarkan aspirasi masyarakat sesuai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus memonitoring kegiatan dan memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam upaya pelaksanaan vaksinasi masyarakat di seluruh kecamatan. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka bersama instansi terkait turun langsung ke lapangan mengawasi jalannya pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Melalui kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada Bupati Kolaka atas penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas capaian pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kolaka. Namun kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap waspada pada penularan COVID-19 varian Omikron yang telah menambah seluruh wilayah Kabupaten Kolaka, sehingga kita tetap mengantisipasi dengan vaksin serta taat prokes dan aturan PPKM yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga levelisasi bisa kita jalankan sebagaimana mestinya agar kegiatan kemasyarakatan dan perekonomian di Kabupaten Kolaka berjalan dengan baik. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, kami pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kolaka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang telah dirasakan manfaatnya sekarang ini. Namun kita sadari bahwa apa yang telah kita capai saat ini belumlah sempurna sebagaimana yang kita harapkan. Tapi kita bertekad bersama untuk tetap berusaha semaksimal mungkin dengan melibatkan semua pihak, khususnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Kolaka. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, selanjutnya acara kedua yaitu sambutan Bupati Kolaka dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka tahun 2022. Kepada Bapak Bupati Kolaka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Mohon izin perkenankan saya untuk membacakan sambutan pada rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kolaka, yang saya hormati Bapak-bapak para mantan Bupati, alhamdulillah hari ini hadir Bapak Dr. Haji Buhari Mata MSI, yang mulia Bokeo Mekongga, yang saya hormati Pak Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, alhamdulillah hari ini ada Pak Kapolres, Pak Kajari, ada Pak Kasdim, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat, pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, yang saya hormati
Bapak Ketua Legun Petram bersama seluruh anggota yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Kepala BNN Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan partai politik, yang saya hormati Komisioner KPU dan Bawaslu, makasih sudah hadir Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, para camat, lurah, kepala desa yang sempat hadir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh perempuan, unsur generasi muda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, rekan-rekan insan pers, hadirin undangan yang seluruhnya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka tahun 2022 ini. Tidak terasa tahun berganti tahun sejak ditetapkannya Kabupaten Kolaka sebagai sebuah daerah otonomi tersendiri, dengan melewati berbagai dinamika perkembangan zaman dengan 7 orang bupati sebelumnya sebagai nahkoda yang tentunya masing-masing berikhtiar untuk memajukan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kolaka. Semuanya telah meletakkan dasar pembangunan yang sungguh luar biasa. Kami pada saat ini melanjutkan perjuangan mereka, tentu berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang telah ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sesuai janji politik kami berdua dengan Bapak Wakil Bupati. Agar visi dan misi Kabupaten Kolaka, yaitu Kabupaten Kolaka yang semakin maju, berkeadilan dan sejahtera, dapat terwujud. Untuk mencapai cita-cita itu, maka salah satu langkah operasionalnya adalah menata Kota Kolaka sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Di sisi lain juga mendorong pembangunan konektivitas ibu kota kecamatan, kemudian dari kecamatan ke ibu kota kecamatan lainnya, selanjutnya dari ibu kota kecamatan ke ibu kota desa dan kelurahan, dengan harapan bahwa setiap kita masih ibu kota kecamatan di Kabupaten Kolaka, maka terasa ada nuansa perkotaan di dalamnya. Untuk mencapai cita-cita mulia ini tentu harus didukung dengan berbagai strategi pendekatan. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, mencermati perkembangan tersebut di atas, pemerintah daerah telah terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal tentunya, guna mempersiapkan secara matang dan mumpuni, baik melalui pembinaan pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan non-formal. Dan alhamdulillah Kabupaten Kolaka telah tumbuh berkembang perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selain itu, pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang belajar ke universitas, baik universitas swasta maupun negeri, antara lain ke Universitas Sampurna Foundation. Mahasiswa keahlian kedokteran, juga pendidikan lintas daerah maupun lintas negara, yang kesemuanya diharapkan akan membangun Kabupaten Kolaka di masa datang. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, serta seluruh anggota Dewan yang kami hormati, dari perkembangan investasi di Kabupaten Kolaka menunjukkan kemajuan kegairahan yang sungguh luar biasa, sehingga kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Alhamdulillah merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terdapat perguruan tinggi negeri, yaitu Perguruan Tinggi 19 November Kolaka, Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kolaka, serta perguruan tinggi swasta seperti Universitas Al-Mawaddah, Institut Manajemen Muhammadiyah, yang keseluruhnya mempersiapkan sumber daya manusia mumpuni ke depan. Hal ini akan menjawab peluang kerja dari investasi yang telah berjalan di Bumi Kongga ini. Sebagai gambaran bahwa beberapa perusahaan akan membuka peluang kerja seperti Pale Internasional yang rencana akan menerima kurang lebih 4.000 orang, PT Ceria Nugraha Indotama 4.000 orang, PT Aneka Tambang TBK sekitar 2.000 orang, dan PT Madinra Inti Sawit 1.000 orang. Dari keseluruhan investasi tersebut berarti ada 12.000 orang yang akan ada 12.000 peluang kerja yang akan terbuka. Pemerintah daerah mengharapkan paling tidak
putra-putri Kabupaten Kolaka dapat mengisi ruang-ruang ini 50% pada posisi middle management yang nantinya diharapkan dapat menjadi top manager di negerinya sendiri. Olehnya itu, peluang ini jauh hari telah kita antisipasi dengan menyiapkan sumber daya manusia terbaik melalui pendidikan tinggi seperti anak-anak kita yang saat ini sedang belajar di Universitas Sampurna Foundation Jakarta. Juga melalui pengembangan ilmu pengetahuan maupun ilmu-ilmu terapan seperti pendidikan vokasi di PSDKU Politeknik Negeri Insya-Allah yang akan menjadi Politeknik Negeri Kolaka. Bapak Ketua serta seluruh anggota hadirin serta hadirin yang saya hormati, selain menyiapkan sumber daya manusia yang handal, pemerintah daerah juga senantiasa memperhatikan perkembangan pembangunan berkelanjutan dalam menata lingkungan hidup agar berkelangsungan dan berkeseimbangan terus. Kondisi saat ini kawasan hutan kita telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan maupun pertambangan yang dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir, longsor seperti yang terjadi di daerah lain. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam pengawasan maupun pencegahannya. Pengalih fungsian hutan secara berlebihan, maka pada kesempatan ini hanya dapat menyampaikan himbauan agar kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka agar senantiasa dapat mengendalikan secara mandiri dengan tetap menjaga kaidah-kaidah pengelolaan kehutanan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mempersiapkan rencana pembangunan Kebun Raya Kolaka di Kecamatan Tanggetada dengan luas kurang lebih 58 hektar yang alhamdulillah sertifikatnya telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka. Feasibility study dan master plan-nya telah dikaji dan dibuat oleh tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini Kebun Raya Bogor, serta penelitian dan pengumpulan jenis tanaman anggrek endemik Kolaka di kawasan Pegunungan Mekongga oleh tim LIPI Kebun Raya Bogor. Dan insya Allah tahun ini segera disetujui, dan bahkan telah disetujui oleh Bapak Gubernur tentang pembentukan UPT Kebun Raya Kolaka. Kebun raya ini dengan dua ikon utama, yaitu kayu kuku dan anggrek sorume. Ini nanti akan berfungsi sebagai tempat penangkaran tumbuhan endemik, pembibitan, konservasi, edukasi, penelitian dan juga pariwisata, yang diharapkan dapat menumbuhkan usaha kecil menengah, UKM dan usaha mikro kecil. Bapak Wakil Bupati, Ketua DPD dan seluruh anggota Dewan, hadirin yang saya hormati, menyikapi kondisi saat ini, dinamika pandemi COVID-19 masih terus menghantui kita semua dan selama 3 tahun terakhir telah menyita waktu, tenaga, dan bahkan finansial. Agar masyarakat Kabupaten Kolaka senantiasa sehat, maka terus dilakukan vaksinasi di semua wilayah kecamatan secara berjenjang dan disertai kerja keras dari semua pihak, utamanya seluruh satuan kerja perangkat daerah, aparat kecamatan, desa, kelurahan, sampai ke tingkat RT RW, tenaga kesehatan, TNI Polri yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga dari angka persentase ketika itu 46% dapat mencapai 80% pada akhir tahun 2021 yang lalu. Capaian herd immunity untuk vaksin pertama dalam jangka 10 hari sehingga alhamdulillah satu-satunya pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara bahkan di Indonesia yang mendapat kehormatan untuk diupacarakakan tersendiri di depan gedung Rupatama Kementerian Dalam Negeri dan mendapat penghargaan berupa sertifikat dan anjungan KTP dalam rangka peningkatan pelayanan KTP di luar kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta sebuah sepeda motor dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian, MA, PhD. Hal ini akan menjadi kenangan untuk Kabupaten Kolaka. Ternyata di balik kegundagunaan kita semuanya dalam menangani dan penanggulangan COVID-19 masih terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa penghargaan yang luar biasa. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan memaksimalkan pelaksanaan vaksin di Kabupaten Kolaka. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, seluruh anggota Dewan yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penghargaan inilah kita perlu membangkitkan semangat juang untuk membangun Kabupaten Kolaka yang 3 tahun terakhir ini sangat terasa sehingga proporsi pembangunan menjadi menurun karena COVID-19.
ditandai dengan penurunan target pendapatan daerah, bahkan target indikator rencana pembangunan daerah jangka menengah telah kami turunkan sehingga diri dengan seiring dengan pengurangan transfer pemerintah pusat ke daerah. Kondisi ini perlu semua kita sikapi dengan menyelesaikan pembuatan peraturan daerah yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah dan membuka peluang-peluang pendapatan asli daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Antara lain dengan menggali potensi pajak daerah seperti pajak galian C dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar nilai tambah dari pelayanan dapat menjadi penghasilan berupa retribusi dan pajak daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas berbagai upaya dan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pemerintah daerah Kabupaten Kolaka menunjukkan perkembangan yang baik sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka yang sebelumnya tahun 2020 mengalami kontraksi atau minus 3,40%, alhamdulillah pada tahun 2021 lalu tumbuh positif menjadi 4,21%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang mencapai 4,10% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 3,69%. Kabupaten Kolaka juga merupakan penyumbang terbesar produk domestik regional PDRB Sulawesi Tenggara dibanding 17 kabupaten kota lainnya Sulawesi Tenggara dengan share atau kontribusi mencapai 19,65%. Semua capaian tersebut semakin meneguhkan untuk terwujudnya Kabupaten Kolaka yang semakin maju, berkeadilan dan sejahtera, yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia menjadi 73,56 poin dan menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 11,63% dan tingkat pengangguran sebesar 3,62%. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hadirin undangan yang saya muliakan, melalui kesempatan ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka tahun 2022 ini, selaku pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemerintah, Forkopimda, tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh pemuda, dunia usaha, insan pers, ibu-ibu dan seluruh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas sumbangsi dan partisipasinya dalam membangun Kolaka, Bumi Mekongga, Wonua Surume yang sama-sama kita cintai. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Beli gaun sama kemeja, belinya di Pasar Raya Mekongga. Selamat ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka, Bumi Mekongga yang tercinta. Jalan-jalan ke taman kota, pulangnya naik angkutan kota. Ayo ucapkan selamat ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka, ibu kota kita cintai. Dirgahayu Kabupaten Kolaka, semoga kita dapat mewujudkan Kolaka yang semakin maju, berkeadilan dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Kepada Bapak Bupati Kolaka, kami ucapkan terima kasih. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, setelah kita mengikuti sambutan Bupati Kolaka dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Kabupaten Kolaka tahun 2022. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Bapak Dr. Andes Haji Baharudin MSI. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan kami memandu pembacaan doa ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam kepada Bapak dan Ibu di luar dari Islam dimohon kiranya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, dalam suasana yang hening dan syahdu ini, kami persembahkan puji dan syukur keharibaanmu. Kami berdoa dan memohon kepadamu, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, pada saat ini kami hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka. Untuk itu ya Allah, kami mohon acara yang kami laksanakan ini Engkau berkahi dan Engkau ridai. Ya Allah, jadikan pula momentum kali ini sebagai langkah untuk memacu dan memicu semangat kami semua bangkit melanjutkan pembangunan Kabupaten Kolaka yang tercinta ini, yang telah dimulai dari para pejuang pendahulu kami untuk membangun bumi Mekongga yang subur, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan, segala sesuatu berlaku atas kodrat dan iradahmu. Karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani kepada kami sebagai masyarakat Kabupaten Kolaka yang senantiasa bersatu padu dalam bingkai kebersamaan untuk menuju masyarakat maju, Kolaka hebat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan pertikaian yang merusak sendi-sendi keutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Hindarkan dan jauhkan daerah dan masyarakat kami dari segala macam penyakit yang membuat kami tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami. Jauhkan kami dari malapetaka, musibah dan bencana. Angkatlah wabah virus COVID-19 dari Kabupaten Kolaka ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, kami sadar telah banyak cobaan dan pelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Berbagai rintangan, hambatan dan tantangan yang kami hadapi. Kiranya ya Allah, kami mohon petunjuk dan pertolongan-Mu. Bimbinglah kami dalam mengarungi batra kehidupan ini untuk senantiasa menempuh jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin dan pejuang yang telah berdharma bakti untuk Kabupaten Kolaka yang tercinta ini. Terimalah amal dan perjuangan mereka. Berikanlah mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Bapak Dr. Andes Haji Baharudin MSI, kami ucapkan terima kasih. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, sebagai penutup, kami atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan Dewan, dan kepada Bapak Bupati Kolaka atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih atas berkenannya menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing dalam upaya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Kolaka yang lebih baik. Dirgahayu yang ke-62 Kabupaten Kolaka tahun 2022. Bangkit, bergerak, berdaya bersama. Dengan semangat hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka, kita bangkit bergerak mewujudkan herd immunity COVID-19 dan berdaya bersama untuk memulihkan perekonomian Kolaka yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera. Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-62 Kabupaten Kolaka dinyatakan ditutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, mohon izin kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersantap siang bersama di tempat ini. Makasih.